biasanya yang udah-udah ketika kita sedang terpuruk, terkena banyak masalah hutang manapun ya, termasuk di hutang pinjaman online, itu kita malah dihujat, dikucilkan juga oleh teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, bahkan ada yang dikucilkan oleh keluarga kita sendiri. Agak miris sih sebenarnya, tapi coba deh saya bahas di video ini, semoga bisa menjadi pencerahan untuk orang-orang di luar sana yang biasa mengucilkan orang sekitarnya cuma gara-gara masalah hutang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi ya. Saya selalu berharap buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai yang tadi di awal saya bahas ya, bahwasanya banyak sekali di luar sana ketika kita memiliki masalah hutang, di hutang manapun, termasuk di hutang masalah pinjaman online. Ketika kita sedang pusing-pusingnya, ketika kita sedang bingung-bingungnya, memiliki banyaknya hutang pinjol, menghadapi begitu ramenya teror-teror oleh DC-DC pinjaman online, itu kita biasanya merasa sendiri. Karena orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau bahkan keluarga kita sendiri, itu terus menyalahkan kita, dan bahkan ada yang sampai mengucilkan kita, membuli kita, memojokkan kita, lah komplit lah ya. Jadi ketika kalian pernah mendengar banyaknya kejadian diri gara-gara pinjaman online, ya karena ya salah satu faktornya, penyebabnya ya itu tadi. Dia merasa sendiri, sama orang sekitarnya malah dikucilkan atau malah dihujat, segala macamnya. Sampai akhirnya mengambil jalan pintas yang salah, gitu ya. Nah, di video ini saya akan coba membuka pola pikir untuk orang yang tidak paham masalah pinjaman online. Untuk orang yang belum pernah terkena masalah pinjaman online. Jangan sampai kena ya, itu harapan saya. Jangan sampai Anda menjerumuskan diri masuk ke problem pinjol. Karena di luar sana banyak sekali nih orang-orang yang masih pusing mikirin bagaimana keluar dari masalah pinjol. Jadi buat yang belum jangan sampai ya. Nah, di poin terkait buat kalian semua yang belum memiliki pinjaman online, dan jika ada tetangga kalian kah, teman kalian kah, saudara kalian kah yang sedang terkena masalah pinjol, itu alangkah baiknya tolong jangan hujat mereka. Tolong jangan memojokkan mereka. Tolong untuk tetap ada di sampingnya, support mental mereka. Gitu ya. Jangan dihujat, jangan dikucilkan, jangan dipojokkan, jangan terus disalahkan. Itu penting banget. Kenapa? Gara-gara ego kalian atau gara-gara emosi sesaat kalian, itu efeknya bisa fatal sekali. Seperti yang tadi saya bilang, banyak orang yang sampai nekat diri gara-gara seperti itu. Ini coba saya kasih sedikit gambaran lah ya. Kenapa mereka sampai punya hutang di pinjaman online? Ada yang mungkin masih di bawah 10 juta, belasan juta, atau puluhan juta, atau bahkan mungkin sampai ratusan juta. Jangan pernah kalian berpikir bahwasannya saudara kalian atau teman kalian yang sedang memiliki masalah hutang pinjol sampai sebanyak itu, jangan pernah kalian berpikir hanya karena gara-gara si teman kalian tersebut itu terlalu mementingkan gaya hidup atau terlalu mengikuti apa yang dia mau. Mungkin kalian berpikir dia stylenya selalu pengen mewah, pengen terlihat wah, terus-terusan dia juga belanja di mana-mana lah ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya dulu, ketika saya kena banyak sekali pinjaman online, mungkin kalau dinominalkan mungkin sekitar 50-an juta lebih ya. Saya lupa sih lebih tepatnya berapa, yang jelas itu angkanya nggak sedikit. Apakah uang 50 juta itu saya nikmati? Atau
yang benar-benar saya pakai uangnya 50 juta. Kalau kalian berpikir seperti itu salah besar. Mayoritas orang yang sedang terkena pinjaman online dalam hal ini terlilit pinjaman online puluhan atau ratusan juta, itu saya berani yakin yang dipakai uangnya, yang dinikmati uangnya itu mungkin hanya 5 atau 10% dari total yang dia miliki pinjamannya. Kenapa? Karena di sistem pinjol itu menerapkan bunga yang sangat-sangat besar. Belum lagi sistem kayak apa ya istilahnya ya. Ya kayak bercabang gitulah ya. Entah gimana ceritanya, itu mereka kayak seolah-olah kerjasama. Ketika ada si peminjam udah mulai mau jatuh tempo, itu tiba-tiba ada dari pihak pinjol lain yang menawarkan pinjaman. Dari situlah mulai petakannya, mulai masalah mulai besar. Dari situ, karena apa? Ketika mau jatuh tempo, kita terkadang uangnya belum cukup untuk membayarnya. Tiba-tiba ada menawarkan pinjaman lagi. Ketika kita sedang bingung, ada penawaran seperti itu rata-rata itu pasti ambil jalan pintas. Oke lah, saya ambil dulu, menggampangkan sesuatu. Besoknya yakin bisa nutupi pinjaman itu gitu loh. Tapi nyatanya itu nggak begitu, dan seterusnya. Simpel ceritanya adalah seterusnya akan diputar-putar terus seperti itu sampai menggunung. Ketika sudah menggunung, sudah mentok, tidak bisa pinjam lagi di sana di sini, itu udah nggak bisa, barulah mengalami telat bayar dari banyaknya aplikasi, barulah pusing yang luar biasa yang seperti kalian lihat gitu. Jadi penjelasan terkait kalau kalian punya pikiran teman kalian terkena pinjol itu gara-gara mikirin gaya hidup, itu bisa dipastikan salah besar. Mungkin ada 1-2, tapi mayoritas enggak begitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa terjun atau menjerumuskan diri ke pinjol? Mereka pasti punya alasan-alasan tersendiri lah. Setiap orang beda-beda. Tapi yang pasti, biasanya mereka lebih identik berpikir ketika pinjam ke teman terdekatnya, sahabatnya atau saudaranya, itu tidak segampang itu langsung. Saya sih berani yakin ya, ketika kita butuh uang, contoh 1 juta seumpama atau 2 juta, mau pinjam ke teman, langsung di apa namanya, istilahnya langsung dia jawab, oke saya pinjemin, itu jarang banget sih terjadi. Kalaupun mungkin nominalnya agak kecil, mungkin itu masih sering terjadi ya. Tapi kalau nominalnya udah agak gede, kayaknya jarang lah saya menemukan yang benar-benar langsung temannya itu menjadi solusi tepat. Itu terkait masalah perhutangan, itu kayaknya jarang sekali. Jadi mereka nggak mau itu, atau mungkin yang lebih tepatnya lagi mungkin lebih menjaga apa ya, pertemanan atau persahabatan juga, daripada nantinya mungkin telat bayar atau gimana malah jadi ribut segala macam. Dia berpikir pinjam tempat lain aja. Dan kebetulan zaman sekarang itu banyak sekali iklan-iklan masalah pinjaman online. Dari situlah awal mulanya. Dari situ juga alasannya kenapa dia lebih memilih pinjaman online. Mungkin akan ada yang menyangkal kenapa nggak ke bank aja, kan bunganya mungkin lebih kecil. Bunganya betul lebih kecil antara bank dan pinjaman online, itu bedanya jauh sekali. Tapi syaratnya juga mudah dan sulitnya itu berpengaruh. Di pinjaman online itu syaratnya sangat-sangat mudah. Pastinya beda banget sama ketika kita mau pinjam uang di bank. Dari faktor itu juga yang akhirnya memilih untuk pinjamnya di pinjaman online atau di pinjol. Itu ya. Itu beberapa faktor-faktor yang membuat teman kalian, sahabat kalian itu lebih memilih pinjam di pinjol. Ya pokoknya poinnya adalah mereka yang sedang terkena pinjaman online itu hanya butuh support dari kalian, hanya butuh dukungan mental dari kalian agar tetap bisa menjalani hidup seperti biasanya, agar tetap bisa bangkit dari keterpurukan yang sedang dialami. Harusnya kalian ada di sampingnya untuk support. Kalau kalian teman yang baik, kalau kalian sahabat yang baik, kalau kalian saudara yang baik buat mereka, itu harusnya kalian ada di sampingnya untuk support mereka.
gitu ya. Oke ya, saya akhiri saja untuk video kali ini. Dan buat teman-teman nih yang menurut kalian video ini ada manfaatnya, silahkan kalian like dan share video ini ke media sosial kalian. Dan buat teman-teman juga yang menurut kalian mungkin video ini tidak ada manfaatnya, silahkan kalian tulis di komentar kenapa kalian bisa berkata video ini tidak ada manfaatnya ya. Oke, saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata ya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.